Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian. Sama-sama hari ini kita akan masuk ke dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi teori dan kebijakan moneter. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini adalah mampu merangkum teori inflasi, kebijakan inflasi dalam berbagai periode pemerintahan di negara Indonesia, serta data inflasi dalam berbagai sektor. Nah, adapun indikator yang akan menunjukkan bahwa saudara-saudari sekalian mampu memahami dalam atau mampu merangkum tentang teori inflasi tersebut. Yang pertama indikatornya adalah ketepatan saudara-saudari sekalian dalam menjelaskan teori inflasi. Yang kedua, ketepatan saudara-saudari sekalian menjelaskan kebijakan inflasi dalam berbagai periode pemerintahan di negara. Kemudian yang terakhir, ketepatan saudara-saudari sekalian dalam mengumpulkan inflasi dalam berbagai sektor. Saudara-saudari sekalian, jika kita berbicara tentang inflasi, harusnya kita berbicara dulu tentang bagaimana sejarah uang dan bagaimana sejarah inflasi yang pernah terjadi, terutama di Indonesia. Yang kedua, bagaimana teori inflasi baik dilihat dalam sisi konvensional dan Islam. Yang ketiga, bagaimana teori permintaan uang dalam Islam dan konvensional. Serta yang terakhir, bagaimana kita melihat manajemen moneter konvensional dan Islam. Nah, saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat tentang sejarah inflasi di Indonesia, ini sejarahnya sangat panjang. Bisa kita membuat klasifikasi tentang inflasi atau pertumbuhan perekonomian di 4 klasifikasi. Yang pertama Orde Lama, yang kedua Orde Baru, yang ketiga Reformasi, dan yang keempat masa Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, menariknya ada beberapa masa periode-periode sebelumnya di mana inflasi itu sangat meningkat naik, ya, melonjak naik. Misalnya saja pada Orde Lama di tahun 1965, inflasi Indonesia berada pada tingkat 600% atau sering kita sebut dengan hyperinflasi. Nah, pada masa ini nih, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa inflasi pada masa Orde Lama itu terjadi sedemikian rupa. Yang pertama adalah negara Indonesia merupakan negara yang masih baru merdeka, kemudian konflik partai itu terjadi, kemudian agresi juga terjadi. Baru-baru saja kita kalau di tahun 1965 baru-baru saja merasakan agresi 1965, ya, agresi Belanda, terus kemudian PKI juga pada tahun 1965. Nah, kemudian ini juga yang mempengaruhi sebenarnya dampak dari ekonomi internasional juga berdampak terhadap inflasi yang kita alami di tahun 1965. Nah, saudara-saudari sekalian, berbagai kebijakan di masa Orde Lama itu dilakukan untuk memperbaiki stabilitas perekonomian. Dan ini kemudian dikenal betul oleh Orde Baru, ditingkatkan kembali oleh Orde Baru, dan dikembangkan oleh Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, Indonesia merupakan pertumbuhan perekonomian Indonesia sangat baik. Kalau kita lihat secara data, di mana pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar pengekspor beras, ya. Dan bahkan di tahun 1970-an sampai dengan 1985, ya, Indonesia dikenal sebagai negara yang makmur. Berbagai macam kebijakan, berbagai macam produk unggulan
diprioritaskan dan diajukan pada masa itu, seperti ya penghijauan, lahan hijau dan lain-lain. Nah, ini yang membuat negara Indonesia mampu menghidupi masyarakatnya dengan swasembada masyarakat pada masa itu. Nah, akan tetapi di tahun 1998, tepatnya pada masa krisis moneter global, Indonesia juga mengalami berdampak terhadap perekonomian Indonesia, di mana inflasi terjadi pada tingkat 80%. Nah, ini yang mungkin membuat konflik terjadi. Sebenarnya pada dasarnya, ya waktu masa itu inflasi itu tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, kan, tetapi juga dirasakan oleh dunia luar. Nah, kemudian pada era reformasi seperti apa? Era reformasi tepatnya di tahun 1998 pada masa Pak Habibie mampu menstabilkan atau mengembalikan ataupun menurunkan harga lonjakan harga rupiah dari 16.650 mencapai 7.000, yang artinya perekonomian Indonesia itu dari minus 13,3 itu turun sebesar 0,79%. Nah, ini selama masa 100 hari Pak Habibie bekerja. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa bagaimana perekonomian Indonesia pada masa itu sangat bagus. Terus kemudian di masa ini juga pada tahun 2000 perekonomian Indonesia meningkat menjadi 4,92%, yaitu masa Pak Gus Dur. Nah, kemudian di tahun 2001 perekonomian Indonesia inflasi terjadi hanya minus 1,62%. Nah, masih inflasi ringan ya. Nah, makanya pertumbuhan perekonomian waktu itu tuh menurun menjadi 3,64%. Nah, saudara-saudari sekalian, pada masa Pak Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, pada tahun 2005, pertumbuhan perekonomian itu mencapai 5,69%. Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan perekonomian itu mencapai 6%. 2009 pertumbuhan perekonomian itu mencapai 4,63%. Nah, makanya pada masa Pak Susilo Bambang Yudhoyono, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan terbaik ketiga di dunia. Padahal pada masa Pak SBY, itu banyak bencana alam terjadi, ya, tsunami di Aceh, terus bencana di Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, dari sejarah inflasi ini, berbagai macam kebijakan pemerintah dilakukan untuk menstabilkan perekonomian negara. Lalu bagaimana inflasi terjadi pada masa Joko Widodo? Kalau kita melihat secara data, di tahun 2014 kita melihat bahwa inflasi pada tahun 2014 meningkat, ya. Itu mencapai 8,5. Kenapa kok bisa terjadi 8,5? Ya, karena waktu itu kita adanya konflik politik, ya, ataupun yang lain-lain. Nah, banyak nih yang menjadi faktor-faktor penyebab kenapa di tahun 2014 tersebut inflasi meningkat. Namun oleh Pak Jokowi sendiri dapat menekan inflasi mencapai menurun, ya, inflasinya mencapai sekitaran 3,3%. Nah, ini diikuti terus kemudian di tahun 2017 kita masih 3,8, kemudian turun lagi, dan tahun 2020 kita turun tingkat inflasi itu mencapai 2,8%. Nah, akan tetapi di tahun 2022 inflasi kemudian kembali lagi mencapai 5,8%. 5,7 ya, 5,7%. Nah, ini kenapa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak faktor sebenarnya, apalagi di tahun 2020 seluruh dunia mengalami pandemi, yaitu COVID-19, sehingga pemerintah fokus alokasi dana khusus untuk bagaimana menangani pandemi ini. Nah, sebenarnya kita bersyukur tidak hanya di Indonesia. Indonesia masih sedikit tingkat perekonomiannya, tingkat inflasi mencapai 5%. Sedangkan kalau kita lihat negara lain, misalnya saja negara Hong Kong, itu pertumbuhan perekonomiannya minus 11%. Nah, ini menandakan bahwa tingkat inflasi di sana itu sangat meningkat pesat dibandingkan dengan negara Indonesia. Akan tetapi
Indonesia mampu menghadapi pandemi itu, mampu menghadapi hal tersebut dengan berbagai kebijakan yang bijaksana sehingga inflasinya bisa tertekan. Nah, saudara-saudari sekalian, setelah kita membahas tentang sejarah inflasi, mari sama-sama kita membahas apa itu sebenarnya uang atau sama dengan money ya. Nah, kalau kita melihat uang ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi uang adalah a medium of exchange. Terus yang kedua, a unit of accounting. Ketiga, store value or purchasing power. Dan keempat, standard of deferred payment. Nah, ini keempat fungsi uang ini menunjukkan bahwa uang merupakan suatu alat transaksi dan dia memiliki nilai, ya, nilai dan kebutuhan. Nah, kalau kita melihat secara sejarah, penggunaan uang itu sebelum digunakan uang kertas itu sebenarnya sudah banyak sekali material, baik itu material yang langka maupun material yang gampang kita temukan dijadikan sebagai sebuah alat transaksi. Misalnya saja masyarakat kita dulu pernah menggunakan rokok sebagai alat transaksi. Begitu juga pernah menggunakan tanduk ataupun menggunakan emas, menggunakan kuda, menggunakan besi, bahkan menggunakan beras, bir, dan bahkan juga itu ada yang pernah menggunakan kancangnya, kura-kura. Nah, kenapa mereka menggunakan demikian? Karena mereka melihat mana barang langka dan karena barang tersebut langka, akhirnya barang tersebut bernilai. Nah, jadi bisa kita katakan uang tersebut adalah a medium of exchange in any item that sellers will accept as payment. Jadi dia sebuah alat transaksi di mana penjual akan menerima dia sebagai pembayaran. Nah, ini definisi dari uang. Kalau kita melihat secara material, ya, uang merupakan salah satu aset yang paling liquid. Nah, kalau kita melihat dari tabel ini, ada low liquid, artinya yang susah kita cairkan, susah kita lakukan transaksi, sampai dengan yang paling gampang kita lakukan transaksi. Yang pertama ada barang antik, ya, barang antik itu gampang kita lakukan transaksinya. Kemudian ada kantor perkantoran, kemudian ada lukisan lama, terus kemudian ada rumah, ada mobil, ada surat, ada sertifikat, ada transaksi deposit, dan bahkan kalau sekarang itu yang paling mudah kita jadikan uang itu adalah currency atau yang kemudian kita kenal dengan istilah Bitcoin ya. Nah, bagaimana sejarah tentang uang? Kalau kita berbicara tentang sejarah uang itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Nah, di mana pada waktu dulu uang itu sebelum masyarakat mengenal uang, masyarakat duluan mengenal prabarter ataupun masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri ya. Memenuhi kebutuhannya sendiri dan ini waktunya tidak terdeteksi. Kadang mungkin ya waktu manusia itu ada, nah disitulah muncul prabarter. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri manusia ya memenuhi kebutuhannya, belum ada alat transaksi waktu itu. Semakin lama perkembangan jumlah manusia meningkat, maka manusia ini memiliki preferensi selera terhadap sesuatu barang. Disinilah muncul barter dan ini waktunya tidak terdeteksi. Nah, pasca barter itu bisa kita hitung dimulai dari tahun 9000 sebelum Masehi sampai dengan sekarang. Nah, di pasca barter sendiri, yang pertama itu ada 6 klasifikasi. Yang pertama ada uang komoditas. Uang komoditas itu muncul 9000 sebelum Masehi sampai dengan 6000 sebelum Masehi. Nah, ini seperti kita katakan tadi, uang komoditas itu adalah uang barang. Bisa jadi waktu masa itu mereka menggunakan alat transaksi kuda misalnya, karena masa itu masih ada peperangan dan lain-lain. Ataupun misalnya hewan-hewan ternak nih, misalnya sapi, kerbau dan lain-lain, kambing dan lain-lain. Nah, kedua, ada muncul uang cangkang. Uang cangkang ini muncul di 1200 sebelum Masehi. Kenapa kok bisa muncul uang cangkang? Karena masyarakat kita yang mengenal laut itu baru mengenal laut itu sudah lama hidup di daratan ya. Artinya mereka menemukan cangkang ini mengira cangkang itu adalah bahan bernilai sehingga mereka menjadikannya sebagai uang. Nah,
Yang ketiga ada uang polong. Uang polong itu muncul 600 sebelum Masehi, yaitu bangsa Lydia. Di mana dalam uang polong itu 75% dan 25%. Artinya 75% polong, 25% lagi 25% lagi adalah emas, ya. Nah, keempat ada uang emas dan perak. Uang emas dan perak ini itu muncul di tahun 560 sampai dengan 546 sebelum Masehi, yaitu di masa Croesus Yunani. Nah, kemudian muncul uang kertas itu di tahun 900 Masehi dari dinasti Tang Cina, ya. Ini kalau misalnya kita lihat sejarah tentang penggunaan uang. Nah, bagaimana dengan uang masa sekarang? Saudara-saudari sekalian, uang pada masa sekarang itu bersifat fiduciary monetary system, di mana uang dianggap bernilai karena masyarakat menerima uang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat meyakini tentang nilai uang tersebut. Nah, di sini nih, uang itu memiliki harga nilai. Nah, kalau kita lihat apa itu fiduciary monitoring system? Fiduciary monitoring system adalah sistem di mana uang tersebut merupakan hal prioritas oleh pemerintah, diprioritaskan oleh pemerintah, dan dia berbasis nilai unik dan kepercayaan publik di dalamnya. Nah, uang ini kemudian diterima sebagai alat transaksi. Nah, uang akhirnya bergeser di mana nilai uang itu akan bernilai jika masyarakat menerima uang tersebut dan kemudian masyarakat meyakini bahwa uang tersebut bernilai harganya. Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat dari teori uang, itu bisa kita bagikan menjadi dua teori uang. Yang pertama ada teori uang statis, di mana di dalam teori uang statis ini masyarakat menilai uang itu secara nominal. Ya, di dalam teori uang statis ini terdapat 4 teori. Yang pertama ada teori konvensi, di mana nilai uang bisa diterima masyarakat karena adanya perjanjian terhadap nilai uang tersebut untuk digunakan sebagai alat tukar. Nah, yang kedua ada teori nominalisme, di mana dalam teori tersebut menyebutkan bahwa suatu benda bisa dikatakan sebagai uang karena terdapat jumlah nominal yang tertera. Nah, yang ketiga, ada teori metalisme atau teori intrinsik, di mana uang bisa diterima berdasarkan faktor bahan dasarnya seperti logam dengan nilai tinggi. Terakhir, dalam teori uang statis maksud saya, itu ada teori negara, di mana uang bisa diterima karena pemerintah sudah membuat ketentuan kedudukan dan penggunaan uang. Nah, ini kalau teori uang statis. Bagaimana dengan teori uang dinamis? Teori uang dinamis ada 4 juga. Yang pertama ada teori kuantitas David Ricardo, di mana David Ricardo mengatakan bahwa harga umum akan meningkat jika jumlah uang meningkat. Akan tetapi uang tidak berdampak pada kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan hanya merupakan pendukung saja. Yang kedua ada teori ongkos produksi, di mana dalam teori ini mengemukakan bahwa harga suatu objek ditentukan oleh jumlah biaya sumber daya yang digunakan para pembuatnya, sehingga biaya sendiri terdiri atas tenaga kerja, modal, perpajakan, hingga tanah. Yang ketiga ada teori kuantitas Irving Fisher, di mana Irving Fisher mengatakan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan perubahan proporsional uang. Ya. Nilai uang itu akan berbeda, ya, tergantung dari jumlah uang yang beredar. Nah, yang terakhir ada teori persediaan kas Alfred Marshall, di mana Alfred Marshall mengatakan bahwa nilai uang tergantung dari jumlah uang yang disimpan. Nah, kalau kita lihat dari sini nih, dari teori dinamis akan memuncul dua konsep baru, yaitu time value of money dan economic value of time, yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Nah, motif uang menurut John Maynard Keynes itu ada 3. Yang pertama ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Nah, saudara-saudari sekalian, kalau di dalam ekonomi makro Islam itu seperti apa? Dalam ekonomi makro Islam, kita hanya menganggap bahwa uang itu memiliki 2 motif. Yang pertama ada motif transaksi, yang kedua ada motif berjaga-jaga. Nah,
Sedangkan di kita Islam, kita tidak menganggap uang itu bisa berspekulasi. Artinya uang itu tidak bisa diperanakkan. Namun dalam Islam menganjurkan bahwa kita tidak boleh menimbun uang, sehingga kita harus berinvestasi dengan uang. Inilah yang membuat mengapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaya, ya. Karena mereka tidak pernah menimbun kekayaan, mereka memutarkan kekayaannya, sehingga perputaran uang ini beredar, uang ini menjadi public goods. Nah, ini sebenarnya yang menjadi mindset para pengusaha zaman dahulu, waktu masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kemudian diterapkan oleh era modern, ya, pengusaha-pengusaha oleh orang era modern. Nah, kalau kita melihat dari teori kuantitas uang itu muncul ada dua. Yang pertama ada teori David Ricardo, di mana secara matematis dirumuskan menjadi M sama dengan K, atau jumlah uang sama dengan perbandingan tetap dan konstanta, atau tingkat harga sama dengan 1/K kali M. Nah, sedangkan menurut Irving Fisher mengatakan bahwa teori kuantitas uang, di mana jumlah uang itu dikalikan dengan kecepatan peredarannya sama dengan jumlah tingkat harga dikalikan dengan jumlah harga. Nah, menurut Irving Fisher, semakin banyak uang beredar, otomatis harga barang akan semakin meningkat. Akan tetapi kalau misalnya jumlah uang diedarkan secara proporsional, secara kebutuhan masyarakat, maka tingkat inflasi yang diakibatkan oleh uang akan bisa dihindari. Nah, bagaimana distingsi konsep uang dalam Islam dan konsep uang dalam konvensional? Kalau kita melihat dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal. Uang adalah uang, bukan modal, bukan kapital. Sedangkan menurut konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Ya, ini yang mengakibatkan adanya time value of money, di mana nilai uang sekarang itu berbeda dengan nilai uang yang akan datang. Yang kedua, konsep Islam mengatakan bahwa uang adalah public goods. Jadi uang itu adalah milik masyarakat, uang bukan milik pribadi. Nah, sedangkan konvensional mengatakan bahwa uang adalah private good, uang itu milik pribadi. Nah, ya. Yang ketiga, menurut Islam, modal ini nih yang menjadi private good, bukan uang, tapi modal kita yang menjadi private good. Sedangkan menurut konvensional, uang itu adalah flow concept, dia harus beredar, ya, dia harus beredar. Nah, sama seperti Islam, pemikiran statement dari Irving Fisher mengatakan bahwa uang flow konsep. Dalam konsep Islam juga mengatakan uang adalah flow konsep. Namun dalam konvensional dikatakan bahwa uang merupakan modal. Ini sama seperti pemikirannya John Maynard Keynes, ya. Nah, dalam Islam mengenal modalnya itu yang sebagai flow konsep. Jadi sampai di sini dulu. Inilah konsep-konsep uang atau distingsi konsep uang baik dalam pandangan Islam dan konvensional. Nah, bagaimana kalau kita melihat konsep uang menurut ekonom Islam? Menurut Abu Ubaid, baik Imam Ghazali, Ibnu Rushdi, dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa uang sebagai ukuran harga, ya. Nah, kemudian menurut Umar bin Khattab dan Imam Malik mengatakan bahwa uang ini sebagai media transaksi. Hal serupa seperti yang pertama dikatakan oleh Abu Ubaid, dikatakan juga oleh Imam Ghazali, uang itu merupakan media penyimpan nilai. Jadi akan tetapi bukan sebagai tempat penimbunan, ya. Ini menurut ekonom-ekonom terdahulu. Nah, hal serupa juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Ibnu Qudamah. Nah, semuanya ini merupakan ekonom Islam, ya, ekonom Islam. Nah, seperti yang kita katakan tadi, karena konsep uang dalam konvensional dan Islam berbeda, kemudian berimplikasi terhadap konsep baru. Yang pertama ada time value of money, di mana future value itu tuh ditentukan oleh present value, satu ditambah dengan bunga dan jumlah tahun yang dipinjamkan. Jadi ini munculkan time value of money. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa uang masa sekarang itu berbeda nilainya dengan uang masa yang akan datang. Mereka takut bahwa uang itu selalu mengalami inflasi. Nah, padahal mereka secara fakta mereka tidak pernah membuat atau berpikir bahwa uang itu terkadang akan menjadi deflasi.
Nah, ini time value of money. Nah, berbeda dengan pandangan time value of money, Islam memandang Islam memandang yang menjadi nilai bukan uang, akan tetapi ekonominya, seperti makanya muncul konsep ekonomi value of time, di mana semua transaksi itu berdasarkan waktu. Misalnya contohnya di dalam Islam ada instrumen musyarakah, instrumen mudharabah, instrumen yang lain. Nah, dalam instrumen ini yang diidentikan adalah bagaimana bagaimana ekonomi ini menjadi sebuah nilai. Makanya kita ada ya, bagi musyarakah itu berarti profit and loss sharing, ya. Mudharabah itu ada pemodal dan pekerja. Nah, yang menjadi nilainya bukan di uangnya, akan tetapi di prosesnya. Nah, mungkin sampai di situ saja pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.